net income kita dari industri batubara bukannya positif, malah dengan pajak segala macam jadi negatif. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja telah menekan penerimaan negara dari sektor batubara. Karena itu, pemerintah akan menerapkan kebijakan bea keluar batubara untuk mengurangi beban keuangan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui kebijakan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 10 Tahun 2020 di sektor batubara membuat penerimaan dari sektor tersebut mengalami kerugian setiap tahunnya. Purbaya menyebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, batubara menjadi barang kena pajak yang memungkinkan untuk meminta restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN kepada pemerintah dengan total nilai mencapai Rp25 triliun per tahun. Restitusi pajak merupakan proses pengajuan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. Purbaya mengungkapkan bahwa negara akan selalu rugi bila mana setiap tahunnya industri selalu meminta anggaran untuk membayarkan restitusi pajak. Jadi pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja di 2020 diterapkan, jadi mengubah status batubara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. Akibatnya industri batubara bisa meminta restitusi PPN ke pemerintah. Itu sekitar 25 triliun per tahun. Kalau hitung dengan cost-nya segala macam, walaupun mereka ada cost-nya digelembungin segala macam, net income kita dari industri batubara bukannya positif, malah dengan pajak segala macam jadi negatif. Dari potensi kerugian tersebut, pemerintah kini menyiapkan kebijakan bea keluar untuk komoditas batubara dan emas. Langkah ini dilakukan untuk mengkoreksi distorsi fiskal. Purbaya mengklaim penerapan bea keluar batubara tidak akan mengganggu daya saing industri di pasar global, karena hanya mengembalikan situasi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan. Dari Jakarta, Tim Liputan IT Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hastriansa. Beliau adalah Ketua DPP Asosiasi Penyedia Energi Mineral Batubara Indonesia Aspebindo. Dan langsung saja kita sapa. Halo Pak Hastri, apa kabar? Halo, kabar baik. Baik, kabar baik juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga ini ada Mas Abra Talatov, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef. Halo Mas Abra, apa kabar? Baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, mungkin kita akan review terlebih dahulu dari Indef. Bagaimana sih kebijakan fiskal di sektor pertambangan sejauh ini dari kacamata Mas Abra? Silakan. Ya, yang pertama saya mungkin ingin mereview sekilas mengenai kondisi APBN kita ya Mas. Oke. Realisasi sampai akhir Oktober kemarin memang pemerintah memperlihatkan bahwa meskipun defisit APBN kita masih lebih rendah dibandingkan rencana 2,78% terhadap PDB dan realisasinya baru 2,02%, tetapi memang yang cukup mengkhawatirkan adalah penerimaan negara kita, ya baik penerimaan perpajakan maupun PNBP ini realisasinya masih cukup rendah dari target. Nah, oleh karena itu memang pemerintah sepertinya mempunyai concern bagaimana kedepannya ada sumber pemasukan ya agar defisit tetap bisa dijaga di bawah 3% terhadap GDP. Dan memang dari sisi penerimaan negara bukan pajak ya khususnya dari sektor sumber daya alam, lebih khususnya lagi SDA Minerba, kita lihat bahwa terjadi kontraksi mencapai 11% Mas sampai Oktober kemarin. Nah ini tentunya akan menjadi tekanan pemerintah juga karena pertama pemerintah ingin serius mengejar target pertumbuhan tinggi dengan adanya dorongan dari sisi fiskal. Kemudian pemerintah juga ini saat ini kan tengah menghadapi kebutuhan pendanaan yang besar pasca bencana di Pulau Sumatera. Jadi ada tambahan-tambahan anggaran yang tidak terduga gitu Mas. Dan di tengah penerimaan PNBP kita yang rendah, harga komoditas batubara juga turun sampai 7,8%.
dan produksi juga tentunya ini akan dilanjutkan penurunan karena permintaan global maupun domestik ini menurun, tentunya akan menjadi tekanan serius di sektor sumber daya alam kita. Gitu Mas Pras. Iya, berarti menurut Anda apakah sudah cukup optimal begitu penerimaan dari sisi ya kita tahu komoditas yang memang menjadi andalan ekspor Indonesia di sektor pertambangan ini, Mas Abra? Ya, PNBP ini kan berkontribusi, PNBP SDA ya berkontribusi sebesar 92% terhadap total PNBP sumber daya alam non migas. Jadi memang cukup besar ketika ini mengalami kontraksi yang cukup dalam sampai double digit. Ini tentunya juga nanti akan mempengaruhi kebutuhan pemerintah untuk belanja tahun mendatang. Jadi tidak bisa lagi mengandalkan hanya dari PNBP, royalti dan sebagainya, tetapi harus ada approachment ataupun solusi jangka menengah panjang yang lebih fundamental untuk menambal kekurangan penerimaan negara tadi. Dan salah satunya memang yang diyakini oleh pemerintah sendiri bisa menjadi alternatif adalah biaya keluar baik untuk batubara maupun emas. Oke, itu dia menjadi salah satu alternatif ya penerimaan berikutnya begitu untuk negara. Nah, kita ke Pak Hastriansa ini. Nah, dengan beberapa informasi tadi kita review kalau dari pelaku usaha terkait dengan kebijakan fiskal di sektor pertambangan sendiri, apakah memang ya sudah sesuai lah paling tidak begitu dari pelaku usaha dari SPBINDO sendiri atau bagaimana nih Pak Hastri, silakan. Iya, Mas Pras. Kalau dari sisi pengusaha tentu saja industri batu bara ini sudah banyak regulasi ya. Kita udah kena royalti, tadi yang disebut PNBP ya. Oke. Terus kena DMO, EHE-nya ditahan, Iya. ya kan. Biaya operasional terus terang naik, lalu UMP provinsi juga naik. Jadi kalau misalkan dikenakan biaya keluar lagi, ini seperti kayak double burden gitu ya. Jadi kita udah kena royalti, kita kena lagi biaya keluar. Lantas apa yang mungkin sudah disiapkan mitigasi antisipasi apabila memang biaya keluar ini ya akhirnya jadi diterapkan di tahun 2026 mendatang begitu Pak Astri? Iya, tentu saja kalau dari pemerintah memberlakukan biaya keluar, pelaku usahanya bisa mengikuti peraturan ya. Namun mungkin sebagai asosiasi dari pelaku usaha ini berharap untuk pemerintah memiliki kajian yang lebih komprehensif kaitannya dengan dampak ekonomi apabila biaya keluar ini dilakukan, terutama dampaknya terhadap pelaku tambang yang marginnya sudah tipis. Oke. Tapi dari SPBINDO sendiri bagaimana mungkin komunikasi diskusi yang sudah akan dilakukan atau mungkin sudah dilakukan begitu oleh SPBINDO sehingga bahwa ada kebijakan ini kan memang untuk mencari alternatif pendanaan ataupun penerimaan negara seperti yang Mas Abra sampaikan. Kemudian juga adanya restitusi pajak begitu yang dari sisi pertambahan nilai sektor pajak yang mungkin cukup besar yang sudah disampaikan oleh Pak Purbaya juga 25 triliun per tahun ini bagaimana Pak Astri? Ya, sebenarnya kalau restitusi pajak kan memang hak ya dari pengusaha, karena itu juga bisa bermanfaat untuk cash flow pengusaha ya. Jadi saya rasa sih bukan menjadi suatu hal yang aneh atau apa, karena restitusi itu sendiri juga tidak mudah ya untuk pencairannya. Kita akan diperiksa, lalu butuh waktu sekitar 12 bulan, lalu juga pembuktiannya juga banyak ya. Dan tidak mudah juga untuk mencairkan restitusi pajak itu juga nggak gampang. Ya. Oke, itu dia ya beberapa poin yang menjadi concern juga dari pelaku usaha khususnya SPBINDO apabila memang ada rencana untuk penerapan biaya keluar tadi batu bara juga sebenarnya ada emas juga begitu di sana. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Astri dan juga Mas Abra, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan produksi batu bara Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan produksi batu bara di tanah air di tahun 2020 sekitar 563,7 juta ton. Kemudian trennya naik hingga beberapa tahun ke depan sampai 2021, 2022 dan juga 2024 lalu menjadi 836,13 juta ton untuk produksi batu bara di Indonesia. Dan selanjutnya bagaimana dengan tujuan ekspor terbesar dari batu bara Indonesia? Ini data di tahun 2024. Ya, terbesar untuk batu bara Indonesia kita ekspor ke negara India ada 108,07 juta ton. Kemudian China kita lihat di posisi kedua 93,16 juta ton. Kemudian Filipina 38,94 juta ton. Jepang 29 juta ton. Kemudian Vietnam 27,19 juta ton. Itu dia beberapa negara tujuan ekspor terbesar dari batu bara Indonesia. Dan berikutnya kita akan cermati bersama untuk data nilai ekspor batu bara. Ini tahun berjalan, kita lihat pergerakan di sepanjang tahun 2025 ini dari Januari sampai dengan pergerakan bulan Agustus, September dan juga Oktober begitu ya. Lihat ya, kita lihat fluktuasinya seperti ini, memang sempat terendah di 1,71 miliar dolar Amerika di bulan Juni 2025 untuk nilai ekspor batu bara Indonesia ya. Kemudian naik lagi sampai dengan Agustus, kemudian sedikit turun di bulan September menjadi 2,04 miliar dan di bulan Oktober tahun ini naik lagi menjadi 2,15 miliar dolar Amerika Serikat dan ini hampir sama dengan bulan Januari atau awal tahun di 2,17 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Astriansa, Ketua DPP Aspemindo, kemudian juga Mas Abra Talatov, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef. Ini dia. Dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ini, apa yang bisa kita cermati Mas Abra bagi Indef sendiri melihat peluang komoditas pertambangan batu bara, kemudian ada bea keluar juga yang akan diterapkan oleh pemerintah yang Anda katakan memang bisa menjadi penyeimbang. Karena tadi sudah ada restriksi pajak 25 triliun per tahun juga yang harus kita seimbangkan ini. Mas Abra, silakan. Iya, yang pertama memang sebetulnya ekspektasi publik untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari eksploitasi sumber daya alam kita khususnya batu bara selama ini memang menggema gitu. Karena beberapa tahun kebelakangan ketika harga batu bara mencapai titik puncak ya, itu kan negara dianggap tidak bisa memanfaatkan penerimaan negara tadi secara optimal. Dan ketika sekarang trennya memang terjadi penurunan harga, bahkan ekspor kita sampai bulan Juli itu sudah merosot 21%, ya ini pengenaan biaya keluar ini menjadi memunculkan polemik baru karena dianggap apakah nanti pemerintah akan bisa memperoleh tidak gitu Mas. Di sisi yang lain, di satu sisi memang ada kebutuhan mendesak untuk mendapatkan alternatif penerimaan tambahan ya dari biaya keluar, tetapi di saat harga sekarang sedang jatuh, ini dikhawatirkan tadi disampaikan oleh Pak Hasri juga, ini akan menjadi pukulan ganda bagi industri dan sebetulnya bukan hanya industri batubaranya sendiri yang akan terpukul, tetapi juga para konsumen pengguna baik industrinya maupun dari sisi ekspor juga nanti kita daya saing kita juga berpotensi akan mengalami tekanan juga. Tetapi ya tadi betul saya setuju dengan Pak Hastri bahwa ini mesti dilakukan kajian secara komprehensif. Kita melihat plus minusnya, potensi penerimaan seperti apa dan potensi kerugian yang akan dialami oleh ekonomi Indonesia secara makro gitu. Karena ketika bea keluar yang dikenakan memang satu sisi akan bisa mengerek naik harga batu bara, tetapi juga ini juga harus kita lihat shocknya terhadap pengguna di dalam negeri. Jadi memang kita harus imbang juga melihat wacana ini yang disampaikan oleh pemerintah. Gitu Mas Pras. Oke. Nah, Aspemindo sendiri akan terdampak tidak sih Pak Astri kalau kita bicara mengenai ada rencana untuk penerapan bea keluar di tahun depan begitu kalau kita bicara mengenai batu bara? Ya, pastinya terdampak ya. Artinya margin pasti tergerus. Tentu saja kalau misalkan bea keluar dikenakan antara 1-5%, ya berarti margin dari
biaya berarti bertambah, otomatis sementara harga juga sekarang lagi rendah ya. Rendah ini artinya apa ya? Misalnya ICI per 12 Desember sekarang GAR 6.200 itu hanya di sekitaran $96. Jadi dengan total biaya produksi, lalu biaya-biaya operasional, lalu dikenakan lagi dengan biaya keluar, itu saja bisa mengurangi margin cukup signifikan ya. Oke, nah lantas kalau kita bicara mengenai kondisi seperti saat itu, ya harapan atau keinginan dari pelaku usaha Aspemindo lah paling tidak begitu, apa ke depannya Pak Hastri? Ya, kalau pengusaha inginnya kan kebijakan fiskal yang stabil, transparan. Oke. Kalaupun ada kebijakan biaya keluar ini mungkin sifatnya temporer, yang tadi seperti Mas Abra sampaikan, itu ada keseimbangan lah antara supaya sektor industri ini tidak mati ya, gitu. Jadi tetap dijaga stabilitasnya, kalaupun dikenakan biaya keluar mungkin sifatnya temporer. Jadi ada klausul berapa untuk berapa lama, sehingga pengusaha juga punya kepastian. Kita kan bisa berhitung ya, kalau kita menghadapi tambahan biaya ini apa yang harus dikompensasikan gitu. Apa kita efisiensi dari sisi produksi, ya kan, dari quality-nya misalnya kita efisiensi, atau juga misalnya efisiensi dari sisi biaya-biaya lain ya yang bisa dihemat. Nah, kalau dikhawatirkan adalah biaya keluar ini menjadi hal yang permanen. Nah, itu akan memukul industri. Lalu juga kita bisa lihat penurunan demand ya dari pasar China, India sendiri sudah menurun. Harga juga relatif sudah kehilangan lebih dari 60% dibandingkan tahun 2022. Jadi ketika harga sekarang lagi di bawah, lalu biaya-biaya bertambah, royalti sendiri juga kan ditambah juga dengan keluarnya kebijakan baru dari Kementerian SDM bulan April yang pasal Undang-Undang 18 dan Undang-Undang 19 tentang tarif yang terbaru. Itu juga akan menghantam pengusaha juga. Artinya kalau batu bara ini kan salah satu penyumbang devisa terbesar non migas, seperti disampaikan tadi oleh Mas Abra. Artinya batu bara ini seharusnya menjadi sektor yang perlu dijaga stabilitasnya, lalu kemudian didukung oleh pemerintah. Apabila kemudian diberlakukan kebijakan-kebijakan yang memberatkan industri, dikhawatirkan proyeksi untuk pengembangan investasi, minat investasi untuk di sektor ini itu bisa jadi berkurang. Lalu juga kita bisa bayangkan untuk yang UPK besar mungkin masih bisa bertahan ya, karena mereka cash flow-nya besar. Tapi kalau yang tidak memiliki cash flow yang tebal, ya mereka akan lakukan stop produksi atau mengurangi atau stop produksi ya sampai dengan harga atau environment dari lingkungan keekonomiannya bisa mulai favorable gitu. Oke. Karena ujungnya kan namanya pengusaha tetap harus profit. Gitu. Baik Pak Hastri. Nah, Mas Abra, lantas rekomendasi yang mungkin bisa Anda sampaikan sehingga tadi ada titik temu begitu antara beberapa tantangan bahwa akan penerapan biaya keluar ini terhadap industri pertambangan batu bara, tapi di satu sisi kita juga harus mencari sumber lain begitu untuk menerima negara, paling tidak defisit harus bisa kita terus jaga begitu, Mas Abra. Iya Mas Pras, saya melihat bahwa momentum pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari SDA ini, khususnya SDA Minerba,
ini perlu juga diperkuat dengan integrasi datanya. Jadi kan pemerintah sebetulnya sudah punya ekosistem Simbara ya, di mana dengan Simbara itu lalu lintas data ini bisa semakin transparan dan akuntabel. Tetapi tadi memang pemerintah melalui DJP saya mendengar menemukan adanya modus-modus penyimpangan antara laporan ekspor impor, khususnya ekspor batubara dan kelapa sawit. Jadi antara yang dilaporkan dengan pencatatan di yurisdiksi di negara lain itu berbeda. Jadi ada gap. Nah, oleh karena itu menurut saya langkah jangka pendek yang perlu diperkuat pemerintah adalah memastikan data ekspor itu tepat sehingga memang penerimaan negara dari jumlah yang real itu bisa sesuai gitu. Jangan ada lagi disparitas data. Nah, yang kedua, untuk kebijakan biaya keluar sendiri ya, saya melihat bahwa masih ada ruang juga atau jalan tengah. Ya, biaya keluar itu sifatnya kontrasiklikal. Jadi ketika harga tinggi, biaya keluar itu diterapkan dengan persentase tertentu. Tetapi ketika harganya turun atau rendah, itu pemerintah bisa menurunkan ataupun menghentikan sementara biaya keluarnya. Jadi tergantung threshold yang akan ditetapkan oleh pemerintah, threshold harganya berapa untuk dikenakan biaya keluar tadi. Ya sifatnya tadi naik turun, dinamis. Floating lah ya. Itu juga saya pikir akan cukup adil juga baik bagi industri dan juga bagi negara. Ya betul, itu mungkin bisa menjadi jalan tengah juga. Tapi memang harus disiapkan dulu. Yang paling urgent adalah terkait dengan integrasi data dan kredibilitas data yang akan digunakan oleh pemerintah. Oke, itu Mas Pras. Tapi dibicara mengenai data, kita perlu waktu yang lebih panjang lagi tidak sih sebelum akhirnya kan kita mau akan menerapkan biaya keluar nih. Apakah perlu ada kajian-kajian terlebih dahulu sehingga nanti benar-benar firm bahwa kebijakan ini bisa diterapkan dengan data yang lebih akurat lagi begitu Mas Abra? Ya, saya pikir karena pemerintah targetnya untuk bisa menutup defisit fiskal yang semakin mendesak untuk penyempurnaan data. Data ini kan sudah ada tadi di sistem Simbara. Tinggal memang bagaimana bisa mengklarifikasi data yang dimiliki oleh Indonesia dengan data yang dimiliki oleh masing-masing negara tujuan mitra dagang kita. Dan kemudian kan nanti divalidasi lagi ke masing-masing eksportir. Nah, sehingga dengan adanya ketegasan pemerintah untuk bisa memutus ya adanya penyimpangan pelaporan ekspor impor ini juga bisa memperkuat, bisa menambah sumber penerimaan kita yang selama ini mungkin bocor. Nah, ditambah tadi dengan adanya kebijakan biaya keluar yang diharapkan memang dengan adanya biaya keluar ini kan titik pungutan itu bisa langsung melekat di komoditas di titik ekspor sehingga memang lubang untuk celah untuk dilakukannya restitusi PPN ekspor itu bisa diperkecil lagi. Nah, itu juga bisa mengurangilah beban pemerintah untuk membayar restitusi PPN batubara yang kurang lebih 25 triliun rupiah per tahun tadi. Masih bisa dikurangi lagi dengan adanya tadi skema biaya keluar di titik ekspor. Baik, itu dia perbaikan data yang paling utama, kemudian biaya keluarnya bersifat floating sesuai dengan pergerakan harga komoditas di pasar internasional. Sehingga ini menjadi win-win solution ya antara pelaku usaha juga bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada terkait dengan kebutuhan harga bahan baku ataupun biaya operasional, kemudian juga pasar ekspornya di luar negeri, sementara pemerintah juga bisa meningkatkan lagi penerimaan negara dari mungkin biaya keluar batubara yang akan diterapkan nanti ke depan. Baik, Mas Abra, Pak Asri, sayang sekali waktu terbatas, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Asri, Mas Abra, terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.